paham makna wahdaniyah itu. Kita tidak paham makna wahdaniyah. Maknanya Allah itu tunggal. Ketika satu, nah dibelah macam mana? Karena boleh dibelah itu adalah kesan, efek, impact daripada berbilang. Efek daripada berbilang. Wa annahu laisa bijauharin. So, Allah itu bukan jauhar. Allah itu bukan jauhar farad. Ada ilahnya kenapa Imam Razi mengatakan Allah itu bukan jauhar farad. Walaupun Allah kan tidak bisa dibelah, Habib. Jauhar farad pun tidak bisa dibelah karena jauhar farad adalah partikel paling kecil daripada jisim. Maknanya ketika jauhar farad tidak bisa dibelah, Allah pun tidak bisa dibelah, jauharat pun tunggal, Allah pun tunggal. Maknanya jauhar farad adalah Allah. Macam itu kita nak pikir. Macam ini kiasnya. Allah la yakbalul ingkisam. Wa jauharul farad wal jauhar la yakbalul ingkisam. Apakah Allah jauharul farad? Macam ini natijahnya macam ini. Kenapa? Karena setiap kias yang ada dua-duanya itu nafi layuntij. Pasti tidak boleh Anda mengatakan, tidak boleh Anda membuat kiasain satu kias dari dua muqaddimah yang semuanya manfi. Semuanya manfi. Ketika dua muqaddimah itu semuanya manfi, tidak ada istirak sama sekali. Mestinya natijahnya itu Allah laisa bijauharil farad. Yang kita pakai ini katanya Imam Ghazali kiasun syaitoni, mizanun syaitoni, mizanun fir'auni wa namrudi. Kita pakai itu. Wa annahu laisa bijauharin wala tahulluhul jauhar. Oke, Habib. Dia bukan jauhar, Allah bukan jauhar, tapi boleh tak menempel di dalam zat Allah jauhar. Jadi jauhar ini menempel saja. Kayak ada air menempel di pipi saya, boleh tak? Ada sesuatu menempel di dalam zatnya Allah. Tak boleh. Tak boleh. Suf, ini apa namanya? Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada satu hal pun yang menempel atau qaim. Kata-kata menempel saya tak temukan kalimat lain di dalam bahasa Melayu untuk mentafsirkan kata-kata qiyam. Apa lain? Yakni la yaqumu alaihil jauhar. Apa bahasa Melayunya? Jangan cakap menempel lagi. Oke. Jauhar tidak berdiri di zat Allah. Orang akan berpikir, jauhar punya kaki. Loh, betul apa tidak? Menempel tak harus punya kaki. Menempel tak harus punya kaki. Takbir saya lebih bagus kan daripada berdiri. Oke lah, kata-kata qiyam itu saya artikan dengan berdiri, dengan apa? Menempel. Maknanya di zat Allah itu tidak bisa menempel jauhar. Ini bukan hanya jauhar, maknanya menempel selain zat Allah. Selain zat Allah, yang mana beberapa madhab ada yang meyakini sesuatu yang bukan jauhar tapi levelnya hampir sama dengan jauhar menempel di dalam zat Allah. Yang dikenal oleh orang-orang filsafat dengan nama al-a'yanus sabitah. Al-a'yanus sabitah. Saya tak tahu apa namanya dengan bahasa filosofiknya. Pada Dr. Amron tahu dia.
Jadi sesuatu yang antara wujud dan adam tapi menempel di dalam zat Allah. Yaqumu bidzatihi ta'ala. La tahulluhul jawahir wala bi'aradin. Dan Allah itu bukan arad. Allah itu bukan arad. Apa arad itu? Yang mala yaqumu binafsihi. Allah itu tidak memerlukan hal lain untuk tampak. Jangan Anda pikir Allah itu macam yang diyakini oleh para Kristen. Minimal Tuhan yang kita sembah bukan apa yang difahami oleh Kristen. Yang mana Allah itu boleh merasuk di dalam Nabi Isa, boleh merasuk di dalam apa? Malaikat Jibril. Oh, tak macam itu. Atau yang diyakini oleh beberapa golongan Syiah seperti Taklimiyah, yang mana Allah itu akan merasuk di Imamil Maksum. Dengan merasuknya Allah di Imamil Maksum, dia menjadi maksum. Ada Allah. Allah. Sudah, sekarang Imamul Maksum ini akan naik level dari makhluk menjadi Khalik. Kenapa? Karena Allah merasuk. Kalau Allah itu merasuk, maknanya Allah itu arad. Imam Ghazali, la bi aradin. Allah itu bukan arad. Dan juga Allah tidak datang di dalam zatnya itu arad. Subhanallah. Allah sendiri bukan arad dan tidak bisa arad itu datang kepada zatnya Allah. Kenapa? Karena arad ini hawadits. Arad ada sesuatu yang hadis. Kenapa? Karena kita meyakini arad itulah layabqa. Dia akan ada kemudian hilang. Kalau arad itu ada di dalam zatnya Allah, dia tidak akan sempurna. Karena arad akan hilang. Oke, setelah hilang, Allah lebih sempurna, apa tak lebih sempurna? Oh, Allah lebih sempurna. Maknanya sebelum arad itu menghilang, Allah tak sempurna. Oh, ketika arad datang, Allah sempurna. Oke, kenapa menghilang? Ya, saya tak tahu, Habib, tapi menghilang. Loh, maknanya ketika dia menghilang, Allah tak sempurna. Oh, jadi arad itu datang, kemudian tak menghilang. Ya, dia bukan arad namanya. Dia bukan. Yang namanya arad harus menghilang. Wala tahulluhul a'rad bal la yumathilu mawjudan wala yumathiluhu mawjud. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak menyerupai hal yang lain dan hal yang lain tidak menyerupainya dari dua sisi. Tidak bisa Allah menyerupai hal lain wala hal lain menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Allah itu menyerupai hal lain, maka hukumnya akan sama seperti hal lain. Dibilang lil amsal, ini kaidahnya mutakalimin ya. Lil amsal laha al amsal macam ini. Al amsal laha nafsul ahkam. Yang namanya benda yang sama, hukumnya itu sama. Allah sama seperti jisim. Allah sama seperti jisim. Maknanya hukumnya jisim juga sama dengan hukumnya Allah. Karena Allah sama seperti jisim. Kalau Allah sama seperti jisim, hukumnya jisim ada di Allah, hukumnya Allah ada di jisim. Karena yang namanya hal yang sama, hukumnya pasti sama. Anda manusia, hukum Anda sama dengan Hilmi. Sama. Manusia Hilmi. Oh, bukan, Habib, saya gulek. Yang benda hijau itu apa itu? Ya, gulek saya bilang. Sama, Anda manusia, sama dengan zaman. Zaman Anda manusia, bukan Habib. Saya Thanos. Selama sama-sama manusia, hukumnya pasti sama. Kalau Allah itu jisim, maknanya hukumnya jisim ada di Allah, hukumnya Allah ada di jisim. Jadi kalau sama bukan berarti oh Allah sama dengan jisim, hukumnya jisim ada di Allah. Oke, hukumnya Allah ada di jisim kah? Bukankah? Sama. Kalau sama ya ini ada di ini ada di ini. Karena itu Imam Ghazali mengatakan la yumathilu mawjudan wala yumathiluhu
maujud. Sebenarnya kalau Imam Ghazali itu mengatakan la yumathilu maujudan, cukup. Tak yah cakap la yumathiluhu maujud. Kenapa? Karena ketika Anda mengatakan ada semacam persamaan dari satu arah, Allah menyamai jisim. Maknanya ada satu arah persamaan. Cuma satu line saja. Allah sengaja menyamai jisim. Ketika Allah sama dengan jisim, semestinya kan boleh secara akal kita juga mengatakan jisim sama seperti Allah. Sama. Saya beri sebuah ilustrasi lagi. Umur Anda berapa, Tuan? Siapa namanya? 50. Hanif. Tuan Hanif, 50. Anda nak menyerupai siapa yang 18 ini umurnya? Berapa umur siapa? 21. Siapa nama? Qoyim. Tuan Hanif menyerupai Qoyim. Semua dia apa? Cukur semua, pakai celana apa? Jeans. Ada rantainya sini. Macam anak-anak muda-muda. Loh. Ketika itu Anda menyerupai Qoyim. Kan boleh juga kan kita katakan Qoyim menyerupai Anda. Karena yang namanya serupa itu dari dua sisi, wahai saudara. Bukan dari sisi Anda saja. Ketika Anda menyerupai Hanif pun juga bisa dikatakan Anda menyerupai Qoyim. Cuma ketika Anda menyerupai Qoyim ada semacam ejekan. Maknanya Anda macam orang tua. Tapi di dalam case Anda sebuah pujian. Anda seperti siapa? Qoyim, maknanya masih muda, tua keladi, makin tua makin menjadi. Itu adalah pujian. Karena itu ketika Imam Ghazali mengatakan la yumathilu maujudan, maknanya tidak mungkin Allah itu akan turun level menyerupai jisim, menyerupai makhluknya. Begitu pula la yumathiluhu maujud. Tidak mungkin jisim itu akan naik level menyerupai. Kalau Anda mengatakan bahwasanya ada jisim yang naik level, karena tidak ada level di atas jisim kecuali levelnya Allah. Kalau Anda mengatakan jisim itu menyerupai Allah, Anda mengatakan jisim itu Tuhan. Ketika Anda mengatakan jisim itu Tuhan, Anda syirik. Karena itu setan diusir. Ketika saya tak nak sujud kepada Adam, kenapa saya lebih baik daripada Adam? Kalau kita pikir-pikir, kenapa Allah sampai mengusir Nabi Adam? Mengusir setan, kenapa sampai melaknat setan? Allah itu. Padahal cuma disuruh tapi tidak mau itu saja. Kita disuruh sholat, banyak tak yang tidak sholat. Disuruh puasa, banyak tak yang tidak puasa. Mestinya kalau setan terlaknat satu kali, kita banyak kali. Tapi bukan itu masalahnya. Setan meyakini bahwasanya level saya lebih tinggi daripada Adam. Yang mana Adam itu jisim. Dia mengatakan saya ini sama seperti Anda ya Allah. Ada semacam persamaan antara saya dan Anda. Karena itu saya tidak mau sujud kepada Adam. Allah ingin mengajarkan bahwasanya tidak ada selama dia itu bukan kholik, semuanya satu level, semuanya makhluk. Setan tidak meyakini itu. Karena dia merasa dirinya sedikit serupa dengan Allah. Allah ngarang ini sudah ada unsur syirik. Karena itu setan diusir, bukan karena setan tidak tidak sujud. Saya kira itu memang kesalahan, tapi tidak seteruk itu. Tidak seteruk itu. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi sudah saya jelaskan ya. Laisa kamitslihi syai'un, kata-kata ka maknanya apa? Di dalam itu adalah huruf, maknanya sama-sama misil. Dan itu huruf itu di dalam bahasa Arab ya dulu ala maknal arodi, makna nisbi. Dan mithil di dalam bahasa Arab adalah ya dulu ala makna dati. Maknanya sifatnya Allah dan perbuatannya Allah dan zatnya Allah tidak sama seperti apapun. Laisa kamitslihi
syai'un. Sudah saya jelaskan secara detail ini ya, laisa kamitslihi syai'un wala huwa mithlu syai'in. Tidak sesuatu itu sama seperti Allah, wala Allah sama seperti sesuatu. Wa annahu la yahudduhul miqdar. Sama seperti benarnya. Kata-kata wa annahu la yahudduhul miqdar, la yumathilul ajsam, la fit takdir, sama. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi dengan apa ini dibilang? Ini apa ini bacanya? Weight, berat atau bentuk. Allah tidak ada yang membatasi bentuknya Allah. Kita ada yang membatasi bentuk kita. Saya pun saya tak tahu, saya punya tinggi ini 172. Saya tak akan bisa untuk lebih. Oh, saya nak lebih menjadi 2,5 meter. Agar saya kalau nak main apa? Basketball, tak payah loncat macam ini saja sudah. Bisakah saya seperti itu? Tak bisa. Kenapa? Karena yang menentukan tinggi saya bukan saya. Karena yang menentukan tinggi saya bukan saya. Untuk menambah dan mengurangi saya tidak mampu. Itu di luar kemampuan saya. Kalau ada yang menentukan berat Allah, bentuk Allah, siapa? Yang menentukan berat dan bentuk Allah kena lebih. Kalau bahasa Melayu lebih sakti. Lebih apa? Lebih sakti daripada Allah. Kalau ada yang lebih sakti daripada Allah, kenapa kita menyembah Allah? Mesti kita menyembah yang lebih sakti. Dan ternyata apakah ada seperti itu? Tak ada. Wala tahwihil aktor, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahwihil aktor. Dan la yahudduhul miqdar ini jangan Anda, oh adakah Habib orang-orang yang meyakini itu? Ada. Wahabi itu meyakini Allah itu berat dan Allah mempunyai bentuk. Karena itu kan diyakini Allah itu mempunyai 2 tangan. Allah itu mempunyai apa? Mata, mempunyai betis, mempunyai apa lagi? Muka. Loh, akhirnya mau tidak mau kita sebagai orang akan ada semacam apa? Ilustrasi di dalam otak kita. Kita akan tanya, apa yang Anda maksud tangan? Berarti Allah punya tangan, macam kita punya tangan. Iya. Tangannya di mana? Kita di dalam dunia ini, tangan kiri ini untuk cebok. Kita kalau setelah ke tandas, cebok dengan tangan kiri. Maknanya tangan kiri, karena dia itu sering menyentuh hal-hal yang kotor, dia lebih hina daripada tangan. Tak mungkin Allah itu punya 2 tangan, satunya di kiri. Tak mungkin. Kenapa? Karena kiri itu hina. Masa Allah itu punya tangan kiri? Maknanya dua-dua tangannya di kanan. Oh, dahsyat. Dahsyat itu. Dua-dua tangannya di tangan. Punya wajah, punya mata. Akan terjadi hal yang sama. Dan Allah itu punya berat. Beberapa hadis Ibn Taimiyah itu mengatakan Allah itu sangat berat. Sampai ketika Allah itu duduk di arsy, arsy itu akan mengeluarkan suara. Yaitu apa? Mengeluarkan suara. Macam benar. Anda kalau Anda terlalu gemuk, Anda duduk di apa? Di kursi. Kursi itu akan mengeluarkan suara. Krek. Tapi suaranya berbeza-beza. Kalau ada orang gemuk duduk di Anda, suara Anda bukan krek, tapi saya hitung sampai 3. Kalau tak berdiri, saya kuruskan Anda. Suara kita. Suaranya arsy tak macam suaranya. Ini adalah sebuah i'tiqadat. Dan kalau kita tengok i'tiqad ini, itu adalah i'tiqad yang saya kira menghinakan Allah itu sendiri. Menghinakan Allah itu sendiri. Wala tahwihil aktor, wala tahwihil aktor. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahwi. Hawa yahwi ini maknanya meliputi. Aktor itu tempat atau bahagian.
Maknanya Allah itu tidak diliputi tempat. Tempat dengan makna tiga-tiganya ini. Maknanya Allah tidak mempunyai tempat dengan semua makna. Ibn Taimiyah meyakini Allah itu mempunyai tempat dengan makna yang pertama dan makna yang ketiga. Maknanya Allah itu kena duduk di suatu hal lain yang lebih stabil. Untuk stabil Allah itu. Dan Allah mempunyai tempat dengan makna Allah itu terbatas. Karena itu dia boleh menempati tempat dan ruang. Gharib jiddan suf. Hadihi minal gharaib daripada madhab Mujassimah. Cuma kita punya adat orang-orang ahli sunnah ini. Dan wallahu alam ini dibilang adat baik juga baik, adat buruk juga buruk. Ada unsur kita terlalu husnudon. Tak apa-apalah, kita husnudon saja. Ini pun juga ulama. Akhirnya husnudon kita itu akan berdampak hal yang kurang baik. Orang-orang yang mempunyai madhahib, orang-orang yang mempunyai pendapat-pendapat, kita pasti dari awal sudahlah husnudon saja. Insya Allah dia itu maksudnya baik kok. Ketika kita mengatakan orang itu maksudnya baik, secara otomatis kita itu menganggap diri kita itu ya imam Nabi, ya imam Allah. Karena hanya dua orang itu yang tahu maksud. Ulama mutakalimin, terutama ulama-ulama fil ulumid dhahir, itu tidak ada urusannya dengan niat. Tidak ada urusannya dengan niat. Mereka cuma berurusan dengan dalalatul alfaz saja. Apa yang orang katakan, ya itu yang dia maksudkan. Itu saja sebenarnya. Di atas itu, urusannya divan ilmu yang lain. Mungkin ulum-ulum ijtimaiyah, mungkin ada yang namanya psikologi, ada yang namanya mungkin fuqaha di dalam beberapa hal, dalam masalah maqasid atau qarain. Mungkin fuqaha akan cakap pasal niat, pasal apa. Cuma mutakalimin tak ada urusannya dengan itu. Mutakalimin tak ada urusannya. Bahkan kalau mutakalimin mengurusi niat, saya kira mutakalimin offset. Mutakalimin apa? Offset. Maknanya dia sudah melebihi batas dia sebagai mutakalimin. Banyak kan ada seseorang mungkin saya tengok, tanyalah, memakai baju terus cakap di masjid-masjid, padahal sudah jelas ini cakapnya akidah-akidah yang batil. Tapi kita macam apa namanya? Kita macam tutup mata dan tutup telinga. Kita biarkan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah menjadi fitnah baru kita cakap. Oh iya, ternyata fulan itu hanya menyebar fitnah. Mana dari dulu Anda kemana? Wallahu alam, zuhurnya mazhab Wahabi ini yang sampai sekarang ini, dan banyak orang-orang yang tertipu, dan akhirnya banyak kan menularkan apa namanya hal-hal yang buruk kepada Islam. ISIS, ada bom-bom yang macam-macam, itu kan terpengaruh terhadap mazhab yang ekstrim. Kenapa? Karena kita dari awal husnudon. Ketika kita sadar sudah terlambat. Tapi yo alhamdulillah sadar setelah terlambat daripada terlambat pun tak sadar. Kenapa? Karena manusia tidak akan bisa lepas daripada keyakinan, tidak akan bisa. Ateis pun keyakinan. Saya yakin tidak ada Tuhan, itu keyakinan. Karena itu mutakalimin itu sangat strict di dalam akidah. Kenapa? Karena semua perbuatan Anda akan berdasarkan dengan akidah. Walaupun ilmu kalam tidak ada hubungannya dengan perbuatan, tapi semua perbuatan basicnya ilmu kalam. Wala tahwihil aktor. Wala tahwihil aktor, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai tempat dengan makna yang pertama dan dengan makna yang ketiga. Wala tuhitu bihil jihad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai jihad. Arah, la arah kanan,
wala arah kiri, wala arah atas, wala arah bawah. Dan mana di sini juga mazhabnya Wahabiyah bertentangan. Yang mana Allah itu di atas. Yang berdalilkan dengan hadis apa? Jariyah. Padahal kan hadis itu jariyah. Ada seseorang budak kecil ditanyai aina rabbuka, cakapnya apa? Dia tidak cakap, Sof. Menunjuk macam ini. Dari situ para Wahabi mengatakan bahwasanya Allah itu di atas. Duh, cara mengambil akidah seperti itu pun stylenya sudah berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah tidak pernah mengambil akidah dari hadis ahad, tidak pernah. Karena ini masalah keyakinan. Anda kena dalilun qat'i akli. Tidak boleh dengan sesuatu yang dhonni. Ini dalilun dhonni. Yang mana ulama ahli sunnah pun membuat beberapa takwil. Ternyata di beberapa kisah perempuan ini adalah hamba sahaya. Yang mana tuannya dulu sering memukuli budak perempuan ini. Akhirnya suatu saat tuannya ini melakukan sebuah kesalahan, dan di antara kesalahan dan caranya untuk menebus kesalahan itu dengan memerdekakan budak. Terus orang ini, loh, terus bagaimana saya tidak memerdekakan wanita ini, perempuan, hamba sahaya perempuan ini. Yang mana hamba sahaya ini tidak bisa berbicara. Di beberapa riwayat wanita ini apa? Bisu. Kalau orang yang tak bisu, saya nak, karena di dalam memerdekakan hamba sahaya untuk menebus kesalahan, hamba sahaya kena Islam. Kena Islam. Orang yang boleh cakap, apakah Anda Islam? Mudah, dia cuma kena cakap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah jelas dia Islam. Budak perempuan bisu, macam mana Anda tak cakap dia Islam? Dia tidak punya cara lain untuk menunjukkan keislamannya kecuali ketika ditanya, di mana Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Allah. Ketika itu tuannya takut dia menunjuk ke tempat-tempat berhala. Di mana Tuhanmu? Oh, berarti Tuhannya itu Lata dan Uzza. Tapi ketika dia menunjuk ke atas, confirm bukan Lata dan Uzza. Bas itu saja. Minimal. Bukankah takwil ini lebih selisih? Oke lah, tak selisih. Bukankah takwil ini minimum menjadikan hadis ini bukan qat'i? Ketika dia bukan qat'i, kenapa semua pergaduhan yang ada itu urusannya dengan Allah di mana-mana, Suf? Aina Allah. Yakni hal masalah yang dhonni seperti ini bisa untuk pergaduhan yang sampai seperti ini. Saya wallahu alam ya. Saya kira macam tak berbaloi. Gaduh yang seperti ini hanya berbasikan dengan masalah dhonni ya. Mas, itu saja. Yang mana Suf ini Imam Ghazali hanya menyebutkan secara ijmal. Anda kalau tengok kitabnya Imam Ghazali di dalam Iqtisad fil I'tiqad ini ada 10 dakwah. Di dalam bab awal 10 masalah. 6 daripada masalahnya atau 7 daripada masalahnya 6 daripada masalahnya hanya tentang Allah itu laisa bijisim min lawazimi. Ini hanya warm up saja sebelum masuk kitab Iqtisad fil I'tiqad. Tengok. Ad-da'wah rabi'ah. Nadai an-nasani al-alam laisa bi jauharin mutahayyiz. Tengok. Ad-da'wah khamisah. An-nasani al-alam laisa bi jisim. Dakwah sadisah. An-nasani al-alam laisa bi aradin. Dakwah sabi'ah. Annahu laisa fi jihatin makhsusatin minal jihadis sit. Semuanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan jisim. Tengok.
Dakwah tsaminah annallaha ta'ala munazzahun an yusofa bil istiqrari alal arsy. Macam mana Ustaz Naim? Majority bab tentang penafian musyabahah Allah dan jisim. Mungkin Imam Ghazali ini wali. Bukan mungkin, confirm Imam Ghazali itu wali. Dengan kewaliannya beliau tahu katanya masalah ini akan tersebar. Sebelum tersebar Imam Ghazali sudah tulis secara detail. Karena itu saya tengok Wahabi tidak pernah istidlal menggunakan Imam Ghazali. Wallahu a'lam. Saya tak pernah dengar. Saya tak pernah dengar karena itu yang dibaca. Pernah tengok Wahabi baca Ihya? Yang dibaca pasti kitabnya Ibn Qayyim. Apa Madarijus apa? Madarijus Salikin. Kenapa? Karena itu tasawuf al-mabni ala madzhabi tajsim. Berbeza dengan Iqtisad fil I'tiqad dan Ihya Ulumuddin, itu tasawuf al-mabni ala madzhabi ahli sunnah. Tasawuf pun Anda kena pahami tasawuf ala madzhabi ahli sunnah. Wadah? Wala tuhitu bihil jihad, dan Allah itu tidak mempunyai jihad. La Allah itu di kanan, wala Allah itu di kiri, tak ada. Karena ketika Anda itu di kanan macam ini, tengok ya. Gelas di sebelah kanan botol. Untuk menjadikan dia di sebelah kanan, Anda memerlukan botol. Tanpa ada botol, gelas di sebelah kanan. Sebelah kanan apa? Sebelah kanan apa Tuan siapa? Tuan Hanif. Sebelah kanan apa? Tak ada. Maknanya kalau Allah itu di atas, harus ada yang di bawah. Ketika harus ada yang di bawah itu harus qadim sama seperti Allah. Baru Allah itu bisa di atas. Kalau yang bawah itu tidak qadim, Anda akan mengatakan Allah itu di atas setelah adanya arsy. Sebelum adanya arsy, Allah di mana? Allah a'lam. Tuh, ini adalah lawazimul madhab. Ini adalah lawazimul madhab. Lawazim yang kedua, kalau Allah itu mempunyai arah, Allah itu memerlukan benda lain untuk dia itu diarah. Kalau Allah memerlukan benda lain, apa makna? Wujud. Masa Allah memerlukan? Anda memerlukan, Allah tak memerlukan sama sekali. Allah itu sempurna. Dan kata-kata memerlukan bertentangan dengan sempurna. Makna yang ketiga, kalau Allah itu mempunyai arah, Allah itu terbatas. Karena kalau bentuknya, formnya ini tidak terbatas dan tidak mempunyai tempat, dia tidak akan ada arah. Ketika dia ada arah, otomatis dia punya bentuk, dia punya batas, dan dia punya tempat. So, tengok kata-kata di atas akan yalzam beberapa hal yang syariah Allah. Karena itu kan ulama ahli sunnah itu pasti cakap la tuhitu bihil jihad, walaisa fauq, wala tahat, wala semuanya terus. Kenapa? Karena mereka paham ketika ada arah, impact-nya akan sangat besar. Impact-nya akan sangat besar. So, wala taktanifuhul aradun wala samawat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak diliputi oleh bumi dan langit. Yang mana Wahabi, Ibn Taimiyah itu mengatakan, kalau inilah alam semesta, Allah itu di sini. Meliputi, saya tak tahu bagaimana nak mentafsirkan Allah itu berada di dalam aras, di atas aras, dan Allah itu meliputi alam semesta. Syekh Said mengatakan bahwasanya kalau ada manusia di bumi ini, terus jatuh dari segi manapun akan mendarat dalam zat Allah. Kenapa? Karena Allah itu meliputi alam semesta. Kita dengar kata-kata ini saja, kita punya bulu apa? Berdiri. Maksudnya ini makna yang sangat apa? Makna yang sangat
tak baiklah untuk Allah. Karena itu ahli sunnah ketika mengatakan Allahu muhitun bisamawat, Allah itu meliputi bumi dengan apa? Ilmunya. Maknanya ilmunya Allah itu mengetahui segala apa yang di dunia. Ibn Taimiyah, Allah itu meliputi dunia dengan zatnya. Maknanya zatnya Allah itu meliputi dunia. Dan dijelaskan kalau ada orang itu jatuh, menjatuhkan diri, terus akan mendarat di Allah. Benar. Bilang lahabato ala Allah. Saya tak tahu kata-kata lahabato ala Allah itu apa. Habat itu kalau di dalam flight landing, hubud landing. Maknanya kalau Anda jatuh, dari segi manapun Anda jatuh, Anda jatuh ke sini juga mendarat di Allah. Sini juga mendarat di Allah. Sini pun juga mendarat di Allah. Kenapa? Inilah makna muhit. Inilah makna muhit. Allah itu meliputi. Bisa kan tafsirnya kan? Macam mana ahli sunnah kira-kira lebih seronok mana? Ahli sunnah apa mujassimah? Wala taktanifuhul aradun wala samawat, dan Allah itu tidak diliputi oleh langit dan bumi. Wa annahu mustawin alal arsy. Kan itu saya tengok tadi itu saya baca ini semua, saya bilang wallah ya ini madhab Wahabi dari awal sampai akhir habis. Dengan Imam Ghazali habis. Benar. Saya tak kira sampai Imam Ghazali ini se-ekstrim ini. Benar. Soalnya ini dahsyat sangat ini Imam Ghazali dahsyat sangat dalam. Wa annahu mustawin alal arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mustawin. So kita sudah mengetahui bahwasanya ada ayat yang mengatakan summastawa alal arsy. Kata-kata istawa itu maknanya apa? So tengok. Wahabi Ibn Taimiyah meyakini bahwasanya istawa itu maknanya jalasa. Saya hapus ya. Istawa sama dengan jalasa. Ini adalah makna daripada Ibn Taimiyah. Karena itu kan sering ditafsirkan apa? Bersemayam. Saya tak tahu itu bahasa apa bersemayam itu. Hah? Maknanya apa, Ustaz? Wallah alam, saya tidak pernah memakai kata-kata bersemayam karena saya pun tidak terlalu tahu artinya apa. Apa arti bersemayam itu? So, bersemayam adalah memang seperti itu. Jadi kalau kita duduk. Tapi kalau raja yang lebih apa? Yang lebih hebat dikatakan bersemayam. Tapi bentuknya sama tak duduknya? Oh tak Habib, kalau raja itu duduknya tak seperti itu. Mereka lebih eksentrik. Tak sama duduk ya duduk. Maknanya, tapi duduknya itu berbeza. Apa yang berbeza? Duduknya kita tak macam duduknya sapi. Duduknya sapi tak macam duduknya kambing. Karena itu ketika ditanyai bagaimana duduknya, wal kaifu majhul. Allah itu duduk. Tapi duduknya macam mana? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. So, Anda coba tengok dictionary. Istawa ini tidak ada yang mengartikan duduk. Tidak ada. Tidak ada. Kata-kata istawa di dalam bahasa Arab maknanya itu atamma, menyempurnakan. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadis ketika tengok ada tuh sholatnya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, dibilang hadis ini adalah hadis al-musik sholatahu. Ada seseorang sholatnya tak benar. Allah. Rasul tengok, jangan sholat macam ini, ulangi sholatmu. Sholat lagi macam itu, masih belum benar, ulangi lagi sholatmu. Sampai 3 kali tidak benar. Akhirnya Rasul mengatakan,
Akhirnya dia cakap, oh ya Rasulullah, aku sehari-hari sholatku ya macam ini. Kalau kita tengok orang sholat macam itu, dasar bodoh. Siapa yang ngajari Anda sholat macam ini? Neraka sudah Anda ini. Rasul tak macam itu. Oleh Rasul diajari Iqra'il Fatihah. Kemudian apa? Warka. Warka. Hatta apa? Hatta tas, bukan tas tawiyah. Hatta tatma'inna dibilang. Tatma'inna roki'an. Summa tadil hatta tastawiyah. Iman. Hatta tastawiyah iman. Maknanya iktidallah sampai engkau itu sempurna berdiri. Lah kalau maknanya hatta tastawiyah iman, maknanya itu duduk macam mana? Kemudian iktidallah sampai kalian itu duduk berdiri, macam mana lagi itu makna? Kan maknanya tak apa namanya? Tak logik sama sekali. Oke lah. Minimal dan saya yakin kata-kata atama ini jauh lebih tepat dan lebih baik daripada makna jalasa. Bahkan di dictionary pun tak ada makna istawa itu jalasa. Kata-kata istawa itu maknanya sempurna. Kalau Anda duduk, hal istawaita jalisan, maknanya apakah dudukmu sudah sempurna? Itu saja sebenarnya. Bukan istawaita jalisan, hal jalasta jalisan. Kalam laisa lahu makna. Kalam laisa lahu tak ada maknanya. Apakah Anda sudah duduk-duduk? Di Melayu beza lagi, duduk-duduk itu maknanya mempunyai makna yang lain. Yuk kita duduk-duduk yuk. itu maknanya lain lagi. Itu maknanya lain lagi. Tapi kata-kata istawaita jalisan maknanya Anda sudah sempurna duduk. Bukan Anda duduk. Karena itu dikatakan istawa alal arsy, maknanya di dalam ahli sunnah ada yang mengatakan istaula. Apa istaula? Menguasai. Syekh Said mempunyai style sendiri di dalam masalah ini. Yang mana Syekh Said istakro, mengistikro semua ayat yang berhubungan dengan istawa. Syekh Said menemukan sebuah hal, bahwasanya setiap ayat yang berhubungan dengan istawa itu pasti hubungannya dengan Allah sedang mengatakan tentang tadbir. Tentang apa? Tadbir. Tadbir ini maknanya mengkontrol. Apa ada ayatnya itu? Ada yang hafal Quran di sini? Apa? Yudabbirul? Iya, istawanya mana? Istawanya mana? Coba satu tengok di mana namanya, tengok di Al-Quran. Summas tengok di mana? Tengok di Google. Summas tawa alal arsy yudabbir. Coba satu tengok di Google, ada ayat. Apa? Anta hafid? Apa ayatnya? Satu saja ayat yang ada istawanya. Apa sebelumnya? Macam mana ini hafid pula tak hafid pula ini. Sof tengok. Istawa alal arsy, setelah istawa pasti yudabbir. Maknanya arsy ini mempunyai hubungan dengan tadbir. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Kemudian summastawa alal arsy. Kemudian yudabbirul amra. Sof tengok. Anda tengok satu lagi ayat. Tengok satu lagi ayat yang berhubungan dengan istawa. Akan sama.
disebutkan ketika Allah menciptakan alam semesta, kemudian سخر الشمس yudabbirul amra. Apa ayatnya? ثم استوى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها Suf. ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر Wa sakhkhara syamsa wal qamar. Kata-kata sakhkhar maknanya menaklukkan. Kata-kata menaklukkan itu adalah aplikasi daripada mengatur. Betul apa tidak? Aplikasi daripada mengatur. Setiap kata-kata istawa pasti ada hubungannya dengan pengaturan. Pasti itu. Maknanya, Syekh Said ingin mengatakan bahwasanya arsy itu mempunyai hubungan dengan peraturan alam semesta. Karena itu, arsy itu Syekh Said mempunyai risalah fil arsy dan khulasohnya ada di Syarhul Kabir Al-Tahawiyah yang mengatakan di situ bahwasanya yang namanya arsy adalah makhluk Allah yang paling besar dan dia mempunyai hubungan dengan segala makhluk selain arsy yang kecil-kecil. Apa tugasnya arsy itu? Atam mudabbir. Maknanya ketika Allah menciptakan alam semesta dan Allah mengatur alam semesta dan Allah menyempurnakan pengaturan itu dengan cara menciptakan arsy. Kenapa? Karena arsy itu adalah makhluk yang paling besar, dia itu macam bos. Yang mana arsy itu mempunyai hubungan dan mengatur semua selain arsy, kecuali Allah ya, kecuali Allah. Maksudnya arsy itu mengatur semua makhluk. Ketika dia mempunyai pengaturan kepada semua makhluk, arsy mempunyai connection kepada makhluk, makhluk pun mempunyai connection kepada arsy. Karena itu ada beberapa sahabat ketika mati, hadisnya ihtazza bihi arsyur rahman. Ada kan Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal, arsy-nya Allah bergetar. Apa maknanya bergetar itu? Maknanya ada sebuah connection antara kalau tak mungkin ini terjadi, ini bergetar. Tapi karena ini bentuknya bukan ini dan besarnya juga tidak sebesar ini, ketika ini mati, ini cuma bergetar saja. Bukan mati pula. Kalau sama ya ini mati, tapi tidak. Karena ini lebih besar, ini lebih kecil. Ketika ini mati, ini hanya bergetar. Ketika Nabi Muhammad lahir, arsy bergetar. Itu saja. Arsy itu tugasnya hanya tadbir. Atammat tadbir bi khalqil arsy. Billahi alaikum. Mana tafsir yang lebih oke? Tafsirnya ahli sunnah yang mengatakan bahwasannya arsy adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur alam semesta ini, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala boleh tampak. Bukan Allah lebih sempurna, tampak. Tampak ketika Allah menguasai arsy yang sangat besar. Bukankah di situ ada izzah? Atau kita mentafsirkan bahwasanya arsy adalah singgasana Allah, tempat di mana Allah itu duduk. Yang mana tempat arsy itu adalah tempat di mana Allah itu stable. Yang mana kata-kata arsy itu adalah singgasana. Kalau Anda tengok singgasana, Malaysia ini adalah negara kerajaan. Anda tengok singgasana Raja Pahang, singgasana raja yang ada di Malaysia. Ada yang singgasananya macam kursi-kursi Anda ini? Tak ada. Singgasananya pasti besar, agar raja itu boleh selisa. Ada singgasana raja macam ini, kecil macam ini. Itu singgasana anta, bukan singgasana raja itu. Loh, maknanya singgasana itu kena lebih besar daripada rajanya, agar rajanya itu boleh selisa. Kalau singgasananya lebih kecil, raja tak akan selisa. Kalau singgasana itu lebih besar daripada rajanya, kalau arsy lebih besar daripada Allah, tidak ada makna kita 17 kali setiap hari cakap Allahu Akbar. Apa guna kita setiap hari cakap Allahu Akbar? Yang benar al-arsyul akbar. Arsyu akbar. Karena memang realitinya menurut mereka arsy lebih besar. Oh, kami tak cakap. Iya, tapi lawazim kalam Anda urfan seperti itu.
Karena itu ahli sunnah tidak pernah mentafsirkan seperti itu. Imam Ghazali, beliau ini apa ya kalau saya cakap? Sufi. Beliau ini sufi. Beliau memang lebih senang ke thariqah tafwid. Tidak cakap mustawin itu maknanya apa tak? Apa itu mustawin? Dia bukan duduk. Confirm dia bukan duduk. Tapi apa? Wallahu a'lam. Itu namanya thariqatut tafwid. Thariqatut tafwid, kita menafikan makna yang tidak layak, tapi kita tidak menspesifikkan makna yang benar. Itu tafwid. Takwil, kita menspesifikkan apa itu makna yang benar. Apa itu mustawi? Atam tadbir. Itu thariqatut takwil. Thariqatut tafwid, apa itu mustawin? Wallahu a'lam. Tapi confirm dia bukan duduk. Dan dua-dua ini adalah madhabu ahli sunnah. Dua-dua adalah madhabu ahli sunnah. Dibilang thariqah, jalan. Thariqah ni indah ahli sunnah. Thariqah. Maknanya kalau ahli sunnah itu kuantan, Anda boleh lewat tol ini, Anda boleh lewat tol ini. Dan dua tol ini bisa untuk menyampaikan ke kuantan. Mana yang lebih afdol? Wallahu a'lam. Syekh Said yamilu ila anna ta'wilu afdol. Karena takwil hanya ulama yang boleh, dan takwil mempunyai faedah untuk madhabil dolali wa tughyan. Yang jelas Anda meyakini itu, ini salah. Yang benar ini. Kenapa benar? Jadi kita berdebat. Tapi kalau madhabul tafwid, kita tidak boleh ilzam dengan madhabul tafwid. Dan Syekh Said mempunyai pendapat sendiri bahwasanya mutaqaddimin pun, salaf pun yamiluna ila ta'wil. Bukan hanya kholaf, salaf pun yamiluna ila ta'wil. Imam Ghazali memang madhabuhu tafwid. Karena itu Imam Ghazali mempunyai kitab namanya Iljamul Awam fi ilmil kalam. Ya, masalah hal-hal yang mutasyabih ini. Yang mana mutasyabih ini bukan mutasyabih pure. Nanti di dalam kitab Iqtisad ini akan saya jelaskan apa makna mutasyabih dan apa makna muhkam, dan mana yang menjadi induk dan mana yang menjadi bukan induk. Mustawin alal arsy alal wajhil ladzi qalahu. Yang mana Allah itu mustawin alal arsy, terhadap arsy, alal wajhil ladzi qalahu. Karena kita mengetahui ada kalimat istiwa di dalam arsy. Wa bil makna alladzi aradahu. Maknanya aradahullah. So, istiwaan munazzahan anil mumasati wal istiqrar. Hadza huwa madhabut tafwid. Jelas maknanya terpulang kepada Allah, tapi jelas itu bukan ada unsur mumasah. Mumasah ini tersentuhan. Macam kita duduk di dalam di atas kursi ini, ini. Belakang kita bersentuhan dengan apakah Allah? Saya tak nak cakap belakang Allah. Kayak itu penghinaan. Apakah Allah menyentuh arsy? Wahabi kena menjelaskan Allah bersemayam. Apakah menyentuh? Macam orang-orang raja-raja ketika duduk di singgasana menyentuh. Tak ada kan raja duduk macam ini. Tak menyentuh apa? Tak ada macam itu. Mumasah wal istiqrar. Istiqrar ini stable. Macam ini sudah duduk. Sudah duduk macam ini. Apakah macam itu? Imam Ghazali dia tak macam itu. Wat tamakkun. Tamakkun ini mengambil tempat. Mengambil tempat dengan tempat yang saya sebutkan tadi itu. Tidak mengambil tempat dengan makna yang ketiga. Wal hulul. Kata-kata hulul ini apa? Merasuk. Wal intiqal, berpindah. Berpindah, karena berpindah itu adalah berpindah dari tempat ke tempat. Ketika Anda cakap Allah itu berpindah, maknanya Allah mempunyai tempat. Tanpa ada tempat Allah tidak bisa berpindah. Dan Wahabi meyakini bahwasanya Allah turun ke langit, Allah turun ke bumi. Turun naik itu adalah berpindah. Kalau Allah itu turun, maknanya Allah berpindah dari atas ke bawah.
Kalau Anda cakap Allah itu berpindah, Allah mempunyai tempat. Dulu tempatnya di atas, kemudian berpindah. Wallahu a'lam. Itu yang saya pahami dari berpindah. Karena itu ahli sunnah mengatakan Allah laisa lahu makan. Allah keluar daripada zona waktu dan zona tempat. Tahdil muskilah. Wala yahmiluhul arsyu, dan Allah tidak dibawa. Ada kan kalau dulu zaman-zaman dahulu tuh raja dibawa di tandu. Apakah macam itu Allah di atasnya aras? Maknanya aras membawa Allah. Kata Imam Ghazali. Wala yahmiluhul arsy, dan aras mempunyai 8 malaikat yang membawa. Maknanya 8 malaikat itu membawa aras, dan aras di atasnya ada Allah. Apakah macam itu kita memahami? Ahli sunnah tak memahami macam itu. Karena itu Imam Ghazali, wala yahmiluhul arsyu balil arsyu wa hamalatuhu. Aras dan para pembawa aras, malaikat-malaikat yang membawa aras, mahmuluna bilutfi qudratihi. Dibawa. Sebenarnya Allah lah yang membawa aras. Maknanya Allah itu terus mensuplai aras dengan a'radnya tadi ini. Dengan nikmatnya, tanpa ada nikmat aras, tanpa ada nikmat Allah yang diberikan oleh Allah ke aras, dan para malaikat yang membawa aras tak akan hadir. Aras tak akan hadir. Karena Allah menciptakan aras, menciptakan malaikat, dan menciptakan semua alam semesta ini, dan mensuplai nikmatnya second per second. Bahkan yang lebih kecil daripada second. Hadza huwa makna mahmuluna bi lutfi qudratihi wa makuruna bi qudratihi. Semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun arsy makhluk Allah yang paling besar, tapi dia tunduk kepada Allah. Bukankah itu? Walaupun apalagi kalau arsy saja dikuasai oleh Allah yang maha besar, arsy yang maha besar tunduk kepada Allah, apalagi kita. Bukankah makna ini menunjukkan kesempurnaan Allah? Daripada aras adalah tempat di mana duduknya Allah. Wa huwa fawqal arsy was sama. Dan Allah itu di atas aras dan langit. Ditambahi oleh Imam Ghazali, wa fawqa kulli syai'in ila tuhumi thara fawqiyatan la taziduhu qurban ilal arsy. Dan Allah itu di atas segala sesuatu, ila tuhumi thara, sampai ke apa namanya? Bawah bumi ini, yang mana kata-kata atas ini tidak menambah Allah dekat kepada aras. Wahabi mengatakan, kalau Wahabi istilahnya, saya dulu pernah mengatakan saya, kalau memang Allah itu di atas, maknanya orang yang di KLCC yang paling atas, Avenue yang paling atas, lebih dekat kepada Allah. Betul apa tidak kata saya? Jadi akhirnya dekat kepada Allah itu bukan karena amal perbuatan. Loh, iya Pak Hanif, Pak Hanif. Loh, kalau Allah itu di atas, loh karena itu kan, siapa namanya? Fir'aun cakap kepada Haman, ya Haman ibnili sorhan. Wahai Haman, bangunkan aku sorhan, gedung pencakar langit. Apa melalui cakapnya? Penanduk langit, pencakar langit, gedung pencakar langit. La'ali at-toli'a ilal asbab. Mungkin saja aku ini mengetahui dan melihat Tuhannya Musa. Jadi memang dari awal Fir'aun ini sudah mujassimah sudah. Kalau Fir'aun tidak mujassimah, dia tidak akan mungkin untuk memahami hal seperti itu. Loh, dia kan memahami, wahai Haman, bangunkan aku apa? Sorhan, avenue yang tinggi, yang paling tinggi sampai aku boleh tengok Tuhan Musa. Loh, dia kan meyakini bahwasanya ada di atas. Ya, tuh saya itu mengatakan bahwasanya Tajisim ini mazhab Fir'auni. Mazhab apa? Fir'auni. Karena memang historinya dari situ. Historinya dari situ. Kita meyakini Allah itu di atas derajatnya. Karena derajatnya Khalik di atas derajatnya makhluk, bas la aktar wala akal. Karena itu fauqiyatan la taziduhu qurban ilal arsy was sama kama la taziduhu bu'dan anil ardi wasara. Walaupun dia itu di atas, tapi ketika dia itu di atas,
tidak lebih dekat kepada arsy dan tidak lebih jauh daripada bumi. Maknanya di atas apa ini? Di atas derajat. Raja di atas prime minister. Apa maknanya? Derajat. Ulama di atas orang awam. Apa maknanya? Derajat. Oh, ulama di atas, orang awam berjalan di bawah. Tak ada yang paham macam itu ya akhi. Tak ada yang paham macam itu. Bal huwa suf kata Imam Ghazali, bal huwa rafi'ud darajat. Rafi'ud darajat, tinggi derajatnya anil arsy was sama kama annahu rafi'ud darajat anil ardi wa thara. Yang mana Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada arsy, langit, bumi. Thara ini dataran ini. Wa huwa ma'adzalika qaribun min kulli mawjud. Dan walaupun dia itu derajatnya tinggi, tapi Allah itu qaribun minal mawjud, dekat dengan makhluk-makhluknya. Kan itu wa huwa aqrabu. Apa ayatnya? Wa huwa aqrabu minkum atau ilaikum? Ilaikum. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Apa maknanya itu? Sudah di atas tapi dekat. Ya Syekh, Anda jangan paham dekat jauh ini macam Anda. Oh, Johor jauh. Anda jangan paham macam itu. Karena jauh dan dekat yang Anda pahami itu hubungannya dengan hawadits. Karena itu Imam Razi mengatakan yang ingin belajar ilmu seperti ini harus ada sebuah tabiat baru. Yang mana tabiat itu boleh Anda buat untuk berpikir di dalam uluhiyah. Karena yang Anda buat sekarang, Anda pikir sekarang ini, Anda pikir dengan cara hawadits, makhluk. Jauh, dekat, tinggi, tak tinggi. Itu urusannya dengan makhluk. Tapi ketika Anda cakap Allah tinggi, apakah tinggi yang ada di Allah, tinggi yang Anda lihat sehari-hari? Tak ada, karena Allah tak pernah Anda lihat. Macam mana Anda nak kiaskan tinggi yang Anda lihat terhadap tinggi yang tak Anda lihat? Wa huwa ma'adzalika qaribun min kulli mawjud wa huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Dan Allah itu lebih dekat daripada hambanya kepada hambanya daripada apa? Pembuluh darah nadi-nadi. Maknanya Allah lebih mengetahui kita sendiri Allah lebih mengetahui kita daripada kita sendiri mengetahui diri kita. Loh, bukankah makna seperti ini lebih layak kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Idla yumathilu qurbuhu qurbal ajsam. Dan jangan Anda samakan bahwasanya dekatnya Allah itu sama dengan dekatnya jisim. Ini dekat dengan ini. Tak macam itu ya Syekh. Karena Allah itu bukan jisim, maka dekatnya Allah tak macam dekatnya jisim. Itla yumathilu qurbuhu qurbal ajsam kama la tumathilu dzatuhu dzatul ajsam. Dan seperti zatnya tidak sama dengan dzatul ajsam. Wa annahu la yahillu fi syai'in wa la yahillu fihi syai'un. Dan Allah itu tidak merasuk ke dalam sesuatu dan sesuatu yang lain tidak merasuk ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala an yahwihi makanun kama taqaddasa an tahudduhu zaman. Yang mana Allah itu maha tinggi daripada dia itu terbatasi dengan tempat. Tempat dengan makna yang pertama, dan makna yang kedua, dan makna yang ketiga. Allah tidak mempunyai tempat dengan makna apapun. Begitu pula Allah tidak mempunyai waktu. Tidak mempunyai waktu. Kenapa? Karena waktu ada dengan adanya makhluk. Dengan adanya makhluk. Maknanya sebelum ada makhluk tidak ada waktu. Karena itu Allah keluar daripada waktu dan daripada zaman. Nanti di kitab Iqtisad saya akan jelaskan apa definisi waktu menurut ahli sunnah. Ada 5 definisi waktu menurut falasifah dan menurut ahli sunnah. Dan semuanya urusannya dengan hawadits. Semua urusannya dengan hawadits. Selama ada hubungannya dengan hawadits, maka Allah tidak berhubungan dengan hal-hal yang kotor semacam itu. An yahudduhu zamanun bal kana qabla an khalaqaz zamana wal makan.
Bahkan Allah itu ada sebelum Allah menciptakan waktu dan tempat. Maknanya sebelum ada waktu dan tempat Allah sudah ada. Wa huwal an alama alaihika. Dan Allah Subhanahu wa taala sekarang sama seperti Allah dahulu. Maknanya Allah menciptakan alam semesta ini tidak menambah kesempurnaan kepada Allah. Maknanya sebelum Allah menciptakan alam semesta ya Allah itu, setelah menciptakan ya Allah sama. Berbeza dengan kita. Raja itu tak mungkin ada kecuali ada rakyat. Tanpa ada rakyat jadi apa? Dibilang ra itu tidak jadi apa-apa. Berbeza dengan Allah. Tidak ada alam semesta pun Allah tetap Allah. Karena itu Syekh Zubat mengatakan ahdatsahu lalih tiyajihil ilah walau aroda tarkahu lama. Dan Allah itu menciptakan alam semesta ini bukan karena Allah ingin menjadi Tuhan. Kalau Allah tidak menciptakan alam semesta, Allah tak akan ciptakan. Terus kenapa Habib? Allah menciptakan alam semesta karena Allah nak. Bas la aktar wala aqal. Kenapa Allah menciptakan? Karena Allah nak. Tidak ada yang mau daripada Allah. Allah menciptakan karena Allah ingin. Tidak ada yang lebih daripada itu. Tidak ada yang lebih. Tidak ada yang mewajibkan Allah menciptakan alam semesta, dan tidak ada yang mewajibkan kepada Allah untuk tidak mewajibkan alam semesta. Diciptakan atau tidak diciptakan, semua terpulang kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita bisa memahami free will yang hakiki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan mazhab Mu'tazilah, berbeza dengan mazhab Falasifah yang mana mereka semua punya problem terhadap makhluk iradah. Punya problem yang sangat berat sekali dan tidak akan bisa dipahami free will secara hakiki kecuali dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang akan saya tafsirkan masalah ini ketika kita masuk kitab yang lebih tinggi lagi. Wa annahu ba'inun an khalqihi bi sifatihi. Allah Subhanahu wa taala itu ba'in. Ba itu berbeza. Allah itu berbeza dengan makhluknya dengan perbezaan sifat dan zatnya. Maknanya zatnya Allah tak sama dengan zatnya manusia, dan sifatnya Allah tak sama dengan sifatnya manusia. Kenapa seperti itu? Karena Wahabi meyakini bahwasanya perbezaan antara Allah dan manusia perbezaan tempat. Zatnya tak berbeza, sama-sama jisimnya. Hanya tempatnya yang manusia di bawah, Allah di atas. Pas al-akbar wala akal. Karena Allah itu meliputi semua sama-sama di atas. Orang yang di sini pun mengatakan Allah di atas, yang di sini pun mengatakan Allah di atas. Berbeza tempat saja Ustaz Hilmi. Zatnya sama. Ahli sunnah tak. Bainunah itu berbeza itu boleh perbezaan tempat, boleh perbezaan zat. Kenapa Anda mengatakan perbezaan Allah dan makhluk itu perbezaan tempat? Kami Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini perbezaan ini bukan perbezaan tempat, tapi perbezaan zat. Maknanya zatnya Allah tak sama dengan zatnya makhluk, dan sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Wa annahu ba'inun an khalqihi bi sifatihi laisa fi dzatihi siwahu wala fi siwahu dzatuhu. Wadah kan? Tidak ada di zatnya Allah selain Allah. Tak ada. Itu Habib, sifat-sifatnya Allah. Sifatullah laisa ainul dzat wala ghairu dzat, sudah saya jelaskan. Dan tidak ada di selain Allah zatnya Allah. Dan ini benar-benar berbeza dengan apa yang diyakini batiniyah yang mengatakan bahwasanya di selain Allah, yaitu Al-Imam, Al-Maksum, ada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Imam Maksum naik level menjadi Tuhan. Wa annahu muqaddasun anit taghayyuri wal intiqal. Dan Allah Subhanahu wa taala itu suci daripada taghayyur, berubah. Saya katakan ketika Allah menciptakan alam semesta seperti ini, dan setelah menciptakan, sebelum menciptakan Allah tidak akan berubah.
Karena ketika berubah akan ada unsur kurang. Oh, Allah berubah dari E menjadi B. Oke, ketika dia menjadi B, lebih sempurna apa tidak? Oh, lebih sempurna. Berarti ketika E tak sempurna. Oh, ketika B dia tak sempurna. Ketika tidak sempurna, kenapa dia berubah? Oh, tak ada guna, Habib. Tak ada guna. Kalau tak ada guna, kenapa? Berubah. Sia-sia. Sekarang sudah cakap. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Allah tak buat sia-sia sama sekali. Wal intiqal, Allah tidak berpindah. Kenapa? Karena berpindah itu pasti ada hubungannya dengan tempat. Kalau Allah boleh berpindah, Allah mempunyai tempat. Kalau Allah mempunyai tempat, Allah pasti terbatas. Kalau Allah terbatas, berarti Allah itu Jasim. Kalau Allah itu jasim, pasti Allah itu mumatsalatun lil hawa. Semua akan ada tertib-tertibnya masing-masing. Dan ini adalah kuwatu madhabi ahli sunnah wal jamaah. Wala tahulluhul hawadis wala ta'tarihil awarid. Diulangi lagi oleh Imam Ghazali. Kenapa? Karena memang babutan itu seperti ini. Mubalaghah. Pukul berapa? Hah? 10? Oh, sudah lebih. Jam lagi ya. Wala ta'tarihil awarid. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada di dalam zatnya itu hawadith dan tidak ada al-awarid. Hawadith tadi itu hal-hal yang baru dan awarid yang sudah saya katakan al-arad. Balla yazalu fi nu'uti jalalihi munazzahan aniz zawali fi sifati kamalihi. Dan Allah itu tetap di dalam sifat-sifat kesempurnaannya, sifat-sifat keagungannya, munazzahan aniz zawal, suci daripada zawal. Allah tidak mungkin hilang, sifatnya tidak mungkin hilang, dan sifatul jalal tidak mungkin hilang, zatnya pun tidak mungkin hilang. Karena itu Allah itu bakin. Bakin itu lawannya adalah zail. Zail. Fi sifati kamalihi mustaghniyan an ziyadatil istiqmal. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu untuk menambah kesempurnaan. Tak perlu, karena semua kesempurnaan itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Buat apa Allah lebih sempurna lagi? Tidak mungkin. Sudah over istilahnya. Wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujud bil uqul. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ma'lumul wujud bil uqul. Allah itu diketahui wujudnya Allah dengan akal kita. Maknanya kita boleh mengetahui wujud Allah ketika kita tengok makhlukat. Dengan makhlukat ini kita uruj, naik level, menggunakan akal kita untuk mengetahui Allah. Dengan mengetahui makhluk kita mengetahui Allah. Itulah yang namanya mi'rajur ruhani. Kalau Nabi boleh mi'rajul jismani, kita boleh mi'rajur ruhani. Dengan cara akal kita naik ketika kita melihat makhluk, kita melihat Allah. Maknanya ketika kita mengetahui adanya makhluk, kita tahu makhluk ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mar'iyul dzat kita tunda sampai pertemuan yang akan datang, insya Allah, karena masalah ru'yah ini masalah sedikit panjang. Akan saya jelaskan mungkin beberapa menit di pertemuan yang akan datang. Dan karena ru'yah ini ada perbedaan antara kita dan Mu'tazilah, karena itu saya memerlukan waktu yang sedikit panjang. Dan karena waktunya sudah lebih, nanti Dr. Amron marah kepada saya karena beliau tak ada, saya sedikit berani. Kita akhiri sampai sini, dan semoga kita dipertemukan di pertemuan yang akan datang. Wa ala hari ini ya wa ala kulli niyatin shalihah wa ala manu aslafuna sholihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.